Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Ghani dari kelas manajemen 3. Kali ini saya akan presentasikan aktivitas dalam akuntansi. Nah, dalam aktivitas dalam akuntansi ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dan penggunaan yang terkait akuntansi. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar akuntansi, etika, prinsip, dan asumsi. Yang ketiga, menyatakan persamaan akuntansi dan tentukan komponennya. Yang keempat, menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada pengaruh persamaan akuntansi. Dan yang terakhir, mendeskripsikan 4 laporan keuangan dan cara penyusunannya. Nah, yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dan penggunaan yang terkait akuntansi. Nah, akuntansi ini terdiri dari 3 kegiatan dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, atau pembukuan, komunikasi. Nah, peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang tertarik, ya contohnya ini, ada identifikasi, pilih peristiwa ekonomi, dan mencatat, mengklasifikasi dan meringkas, dan mengkomunikasi atau menyiapkan laporan akuntansi. Nah, yang terakhir kita bisa menganalisis dan menafsirkan untuk penggunaannya. Itulah fungsi pembukuan. Nah, proses akuntansi meliputi tersebut. Nah, siapakah yang menggunakan data akuntansi? Yang pertama ada pengguna internal. Pengguna internal antara lain yaitu pemasaran, manajemen, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada penggunaan eksternal, yaitu ada investor, kreditor, dan investor lagi. Nah, yang ini kita akan masuk kepada etika dalam pelaporan keuangan, yaitu yang pertama menganalisis suatu etika dan masalah etika yang terlibat. Nah, dalam mengenali situasi etika dan masalah etika yang terlibat, gunakan etika pribadi Anda untuk mengidentifikasi situasi dan masalah etika. Beberapa bisnis dan organisasi profesional memberikan kode etik tertulis untuk panduan dalam beberapa situasi bisnis. Nah, yang kedua, ada identifikasi dan analisis elemen utama dalam situasi tersebut. Mengidentifikasi pemangku kepentingan orang atau kelompok yang mungkin dirugikan atau diuntungkan. Nah, kalian bisa mengajukan pertanyaan, apa tanggung jawab dan kewajiban para pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir, ada identifikasi alternatif dan pertimbangan dampak dari setiap alternatif pada berbagai pemangku kepentingan. Nah, mempertimbangkan semua konsekuensinya, terkadang akan ada satu jawaban yang benar. Situasi lain melibatkan salah satu dari satu solusi yang tepat. Situasi ini membutuhkan evaluasi masing-masing dan pemilih alternatif terbaik. Nah, lanjut teman-teman. Di prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, berbagai pengguna membutuhkan informasi keuangan. Laporan keuangan antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan pengungkapan catatan. Nah, profesi akuntansi telah mengembangkan standar yang diterima secara umum dan dipraktikkan secara universal. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau disebut GAAP. Nah, prinsip akuntansi yang diterima secara umum ini standar yang diterima secara umum dan dipraktikkan secara universal. Standar ini menunjukkan cara melaporkan peristiwa ekonomi. Nah, badan pengatur standar ini antara lain Dewan Standar Akuntansi, Keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa, Dewan Standar Akuntansi Internasional. Nah, kita lanjut ke prinsip pengukuran. Prinsip biaya historis atau prinsip biaya yang menentukan bahwa perusahaan mencatat aset dengan biaya mereka. Kedua, ada prinsip nilai wajar. Prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset dan kewajiban harus dilaporkan pada nilai wajar atau harga yang diterima untuk menjual aset atau menyelesaikan kewajibannya. Nah, kita lanjut ke asumsi. Dalam asumsi, ada juga asumsi satuan moneter yang mengharuskan perusahaan memasuki dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Selanjutnya ada asumsi
entitas ekonomi yang mengharuskan kegiatan entitas tetap terpisah dan berbeda dari kegiatan pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Nah, bentuk kepemilikan usaha ini ada 3, yaitu kepemilikan, kemitraan, dan perusahaan. Dalam bentuk usaha kepemilikan, yaitu ada kepemilikan yang pertama, yaitu pemilik seringkali adalah manajer, operator, pemilik menerima keuntungan apapun, menderita kerugian apapun, dan secara pribadi bertanggung jawab atas semua hutang. Nah, yang kedua itu ada kemitraan. Dimiliki oleh 2 orang atau lebih, seringkali bisnis jenis retail dan layanan. Umumnya, kewajiban pribadi yang tidak terbatas, yaitu perjanjian kemitraan. Yang ketiga ada perusahaan. Kepemilikan dibagi menjadi saham-saham badan hukum terpisah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Negara. Nah, menyatakan persamaan akuntansi dan menentukan komponennya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, persamaan akuntansi dasar menyediakan kerangka kerja yang mendasari untuk mencatat dan meringkas peristiwa ekonomi. Aset diklaim oleh kreditur atau pemilik. Jika bisnis dikuidasi, klaim kreditur harus dibayar sebelum klaim pemilikan. Nah, yang kedua ada persamaan akuntansi dasar, yaitu sama lagi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki bisnis, memberikan layanan atau manfaat di masa depan, uang tunai, perlengkapan, dan peralatan lain-lain. Nah, kewajibannya klaim terhadap aset atau hutang dan kewajiban dan kreditur, pihak yang berhutang uang, hutang pokok dagang, hutang, gaji, dan upah yang harus dibayarkan. Nah, ekuitas pemilik ini yaitu klaim kepemilikan atas total aset disebut sebagai ekuitas sisa, investasi oleh pemilik, dan pendapatan. Nah, owner equity ini yaitu peningkatan ekuitas pemilik. Investasi berdasarkan pemilik adalah aset yang dimasukkan pemiliknya dalam bisnis. Pendapatan hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan pendapatan. Sumber pendapatan umum ini biasanya dari penjualan, biaya layanan, komisi, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, penurunan ekuitas pemilik yaitu pemilik dapat menarik uang tunai atau aset lain untuk penggunaan pribadi. Penghasilannya adalah biaya aset yang dikonsumsi atau layanan yang digunakan dalam proses perolehan pendapatan. Nah, kita lanjut ke analisis efek transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Transaksi adalah peristiwa ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan, mungkin eksternal atau internal. Tidak semua aktivitas mewakili transaksi. Setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Melaporkan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu, mencantumkan pendapatan terlebih dahulu, diikuti dengan pengeluaran, menunjukkan laba bersih atau rugi bersih. Nah, tidak termasuk transaksi investasi dan penarikan antara pemilik dan bisnis dalam mengukur laba bersih. Nah, pernyataan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu sama dengan yang tercakup dalam laporan laba rugi. Hasilnya adalah neraca, melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Mencantumkan aset di bagian atas diikuti oleh kewajiban dan ekuitas pemilik. Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemilik, yaitu merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Nah, yang selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan ini berisi informasi tentang penerimaan dan pembayaran tunai untuk jangka waktu tertentu. Nah, kita selanjut ke peluang karir di bidang akuntansi. Akuntansi publik, karir di bidang audit perpajakan, dan konsultasi manajemen untuk melayani masyarakat umum. Kedua, ada akuntansi pribadi, karir di industri yang bekerja di bidang akuntansi biaya, penganggaran, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Yang ketiga, ada akuntansi pemerintahan, berkarir di IRS, FBI, SEC, perguruan tinggi, dan universitas negeri lain-lain.
Nah, yang keempat ada akuntansi forensik, menggunakan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi untuk melakukan investigasi pencurian dan penipuan. Nah, kita lanjut ke bentuk menjelaskan dampak standar akuntansi internasional terhadap laporan keuangan AS. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan utama antara GAAP dan IFRS yang terkait dengan fundamental akuntansi. Yaitu persamaannya adalah teknik dasar untuk mencatat transaksi bisnis sama untuk perusahaan AS dan internasional. Standar akuntansi internasional dan AS menekankan transparansi dalam laporan keuangan. Kedua rangkaian tersebut terutama didorong oleh pemenuhan kebutuhan investor dan kreditor. Nah, perbedaannya adalah standar internasional disebut sebagai standar pelaporan keuangan internasional yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional. Standar akuntansi di Amerika Serikat disebut juga sebagai prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, untuk kita melihat ke masa depan, baik IASB dan FASB bekerja keras mengembangkan standar yang akan mengarah pada penghapusan perbedaan besar dalam cara transaksi tertentu diperhitungkan dan dilaporkan. Nah, itu saja sih presentasi yang bisa saya berikan. Bila ada salah kata dan kurang tepat, mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.